Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Posisi kepala sekte. Raksasa 1000 kaki berdiri di langit. Lautan seperti douki yang luas dan perkasa menyebar dari dalam tubuh raksasa itu. Itu tampak seperti awan tebal, petir angin bergulung saat ditelan dan dilepaskan. Hah! Wajah Yaohwa Liangjun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan padat. Tatapannya terkunci pada Xiaoyan di langit saat tenggorokannya tiba-tiba keluar dan menangis pelan. Pergi dan mati! Segel yang dibentuk oleh tangan Yaohwa Liangjun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin kencang segera bertiup ke seluruh langit. Awan bergejolak. Bahkan langit sendiri berfluktuasi. Bang! Raksasa itu melangkah maju. Tangan besarnya tampak dengan kuat meraih energi alami. Segera, cahaya kuat yang mengejutkan muncul di tinjunya. Tangan besarnya diayunkan dan ruang itu segera terbelah. Angin yang menakutkan tanpa ampun menghantam dengan keras menuju Xiaoyan di langit yang jauh. Pukulan dari raksasa ini tampaknya membawa energi alam. Badai ganas terbentuk di tangannya. Bahkan alun-alun di tanah telah membentuk beberapa garis retakan tebal lengan karena tekanan ini. Serangan mengejutkan seperti itu memang layak untuk ahli kelas Douzun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, cukup banyak murid sekte bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertempuran pada level ini adalah sesuatu yang jarang mereka saksikan. Serangan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. Yaohwa Liangjun ini juga telah menggunakan semua kekuatannya. Beberapa tetua bunga sekte merasa diam-diam terpesona di hati mereka sementara terus menambahkan douki kepertahanan saat melihat ini. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar mampu memaksa Yaohwa Liangjun sedemikian rupa dengan kekuatan Douzun bintang 2. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajah cantiknya saat dia berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiaoyan, tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Yaohwa Liangjun ini. Sosok Xiaoyan digantung di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin yang kuat yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh dengan kuat menekan jubahnya sampai menempel di tubuhnya. Suara angin yang deras itu bergemuruh seperti guntur di samping telinganya, sepertinya bermaksud untuk menghancurkan gendang telinganya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Douzun ya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia perlahan mengangkat tangannya dan lotus api pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Bunga teratai mungil yang indah ini mengandung kekuatan penghancur yang sejati. Pergilah. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk viretail yang indah di udara saat itu menyerbu ke arah raksasa yang tampaknya tak tertandingi. Hancurkan! Yaohwa Liangjun tidak berani mengayunkan teratai api saat melihatnya berkedip. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan yang sangat besar itu terkepal dan itu benar-benar dengan paksa menahan badai. Setelah itu, butuh langkah besar ke depan di depan mata semua orang yang terkejut, mengayunkan badai dan dengan keras menghantam butiran beras yang tampak seperti teratai api. Keduanya bertabrakan dan keheningan sesaat terjadi. Seolah-olah seluruh dunia hening pada saat ini. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi akhirnya bergema di langit secara tiba-tiba. Guntur dahsyat seperti ledakan mengguncang seluruh pegunungan.
Segera setelah ledakan, badai api menyapu langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa besar 100 kaki itu juga robek sampai Douki melonjak seperti pilar air. Namun, Douki ini yang baru saja melakukan kontak dengan badai api. Ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan menjadi ketiadaan. Bang! Badai api bertabrakan dengan keras ke tubuh raksasa itu. Douki yang besar dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Bang! Xiaoyan menghirup udara panas yang dalam. Tubuhnya bergegas mundur dan teriakan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini, badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Bang! Badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa itu. Kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan raksasa itu terus melangkah mundur. Bahkan tubuhnya samar-samar menjadi ilusi. Bang bang bang! Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur terus menyebar. Temperatur tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua kelembaban di tempat ini menguap. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara teredam ini. Engah! Bagaimana ini mungkin? Raksasa itu hancur berantakan dan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Yaohua Liangjun. Sebuah ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur telah datang dengan kecepatan kilat setelah memaksa raksasa itu kembali. Jika dia diserang olehnya, kemungkinan Yaohua Liangjun akan langsung dimusnahkan. Yaohua Liangjun menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan mengedarkan doukinya. Tubuhnya berubah menjadi petir yang tiba-tiba mundur secara eksplosif. Kecepatan Yaohua Liangjun sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menembus penghalang douki di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti dari belakang di depan tatapan kaget dari banyak tetua sekte bunga. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras ke penghalang. Bang! Penghalang pertahanan yang sangat besar berguncang dengan keras. Riak menyebar dengan cepat. Untungnya, itu tidak segera runtuh. Sesepuh dari sekte bunga baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini ketika gelombang api yang merusak menyebar. Itu sangat menghantam penghalang douki seperti palu besar. Retak! Kali ini, penghalang douki akhirnya mencapai batasnya. Penghalang itu meledak di tengah suara retakan. Setelah kehilangan penghalang douki, gelombang api menyebar tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, wajah murid-murid sekte bunga di sekitar alun-alun segera menjadi pucat. Namun, ketika gelombang api akan menyebar ke alun-alun yang sangat besar, desahan tua perlahan bergema di langit. Segera, sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat menyebar. Akhirnya, riak itu bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu terkikis satu sama lain sebelum perlahan-lahan dihancurkan. Tetua pertama. Melihat sosok ini, yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa sesepuh dari sekte bunga mengungkapkan ekspresi gembira. Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan sekte bunga saya? Wanita tua berambut putih itu, yang tiba-tiba muncul di langit, melihat ke arah Xiaoyan di kejauhan dan berbicara agak tak berdaya. Wajah pucat Xiaoyan agak malu saat mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua berambut putih ini. Segera, dia berhenti berani bertindak kurang ajar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, situasi ini membuatku tidak punya pilihan. Saya berharap tetua itu tidak akan menyalahkan saya. Setelah mengucapkan kata-kata ini,
dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Huajin. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan ketakutan. Mata, yang biasa dia lihat pada Xiaoyan, tampak seolah-olah telah melihat hantu. Dia tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan benar-benar dapat melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Yao Hua Liangjun tidak dapat menerimanya. Ci! Sosok menyedihkan Yao Hua Liangjun sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih mungkin untuk melihat bekas darah di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bertanding. Dengan kata lain, dia, Yao Hua Liangjun, dikalahkan di tangan hanya 2 bintang Douzun di depan begitu banyak orang hari ini. Sudut mulut Yao Hua Liangjun bergerak sedikit. Wajahnya begitu muram hingga menakutkan. Tatapan yang ditembakkan dari semua tempat itu seperti jarum yang menusuk ke dalam dirinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Xiaoyan melirik Yao Hua Liangjun di kejauhan dari langit. Dia mengabaikan yang terakhir dan perlahan mendarat dari langit. Tanpa mengatakan apapun, dia melirik Huajin dari kejauhan dan mengusap tangannya di depannya. 4 api surgawi sekali lagi muncul di depannya. Aku mengaku kalah. Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi awalnya pucat dari Huajin berubah menjadi putih mengerikan. Bahkan Yao Hua Liangjun, seseorang dengan kekuatan Douzun bintang 6, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di pihak penerima, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Makanya, dia buru-buru berteriak. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mendengar teriakannya. Dia membuka mulutnya dan menelan 4 jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk terus-menerus menggunakan Annihilation Fire Lotus 2 kali. Ternyata wanita ini ketakutan dengan nasib Yao Hua Liangjun. Banyak sesepuh dari sekte bunga menggelengkan kepala sedikit ketika mereka melihat Huajin mengaku kalah. Pertandingan hari ini sungguh bercanda. Bintang 4 Douzun dan bintang 6 Douzun dikalahkan di tangan bintang 2 Douzun. Jika masalah ini sampai menyebar, itu benar-benar akan menjadi sumber lelucon. Saya tidak mengecewakan. Xiaoyan menoleh. Dia melihat ke arah Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia terbatuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka berakting dengan berani. Yun Yun memperhatikan wajah Xiaoyan yang juga pucat. Dia tanpa sadar memelototinya. Nada suaranya mendapat teguran dan jenis kegembiraan yang berbeda. Tetua pertama dari sekte bunga di langit itu juga dengan lembut menghela nafas. Matanya menoleh ke arah Huajin dan berbicara dengan lemah. Karena kamu telah kalah, berikan token giok dari kepala suku kepada Yun Yun. Tangan Huajin langsung mengepal erat saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Tetua pertama dari sekte bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Dia tersenyum berkata, saya percaya pada mata kepala suku sebelumnya. Yun Yun, di masa depan, kamu akan menjadi ketua dari sekte bunga berikutnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.